Perhatikan rangkaian berikut. Nilai R1 sama dengan R4 sama dengan 10 ohm dan R2 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan 20 ohm jika titik A dan B dihubungkan dengan tegangan sebesar 15 volt. Arus yang mengalir pada rangkaian berapa? Oke, nah jadi kalau kita lihat ya, kalau nggak salah ini nama materinya adalah materi dari jembatan Wheatstone. Saya nggak tahu sih nyebutnya apakah Wheatstone atau Wheatstone. Kalau nggak salah sih Wheatstone ya. Dia punya prinsip kayak gini. Kalau semisal ya perkalian antara yang di sini dengan ini ya R1 dikali R5, kemudian itu sama dengan R2 dengan R4, maka nanti arus yang mengalir pada R3 itu akan sama dengan 0. Artinya nanti yang R3 itu bisa kita hilangkan untuk gambar dari hambatannya. Nah, sekarang kita cek dulu, benar nggak R1 dikali R5 itu sama dengan R2 dikali R4. Kita cek ya, R1-nya 10, R5-nya 20, 10 dikali 20 berarti 200. Lanjut, R2-nya berapa nih? R2-nya 20, R4-nya 10. Nah, 20 dikali 10 juga sama 200. Nah, karena dia sama, kita bisa mengabaikan yang ini. Nah, sehingga nanti gambarnya berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini gambarnya bisa kita selesaikan untuk menghitung arus totalnya ya. Karena kan kalau menghitung arus total kan nanti pakai V total dibagi R total. Kita harus menghitung R totalnya dulu. Nah, di sini kelihatan ya kalau untuk yang berapa sih ini R1 ya. R1 ini dia seri dengan R2, kemudian si R4 itu seri dengan R5. Nah, berarti stepnya sama kayak soal nomor 2. Pertama kamu nanti serikan dulu R1 dengan R2, kamu nanti sebut aja sebagai RS1 ya, sama kayak yang tadi. Ini RS1, yang ini R4 sama R5 sebagai RS2. Nah, setelah nanti dia kamu serikan, maka dia akan berubah menjadi rangkaian paralel sama kayak yang tadi. Nah, di sini RS1, yang di bawahnya adalah RS2. Oke ya, paham? Kita lanjut bahas aja. Nah, RS1-nya tinggal dijumlahin ya. Kalau tadi tinggal dijumlahin aja. 10 tambah 20 berarti 30. Kemudian RS2-nya 10 tambah 20 juga sama ya, 30. Lalu tinggal dihitung R totalnya atau R dari paralelnya. Yaitu 1 per RP sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Masukin RS1-nya 30 ohm ya, kemudian RS2-nya juga 30 ohm. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal jumlahin aja angka yang di atas. 1 tambah 1 berarti 2 ya, per 30 ohm. Artinya RP-nya adalah 30 bagi 2, yaitu 15 ohm. Sekarang tinggal hitung arusnya aja. Masukin V dari soal yang tadi ya, 1,5. RP-nya yang ini 15 ohm. Nah, tinggal dibagi aja. 1,5 dibagi 15 adalah 0,1 ampere. Berarti jawabannya yang mana nih? Nah, silakan dicek ya. Yang mana sih? Oke, silakan dicek sendiri nanti adik-adik ya. Nah, kita lanjut aja ke soal yang terakhir nih. Arman ingin merangkai beberapa komponen hambatan sebagai berikut. Di sini ada R1-nya 40, R2-nya 10, R3-nya 30, R4-nya 20, R5-nya 20 ya. Kemudian statement dari soalnya adalah komponen tersebut akan dihubungkan dengan tegangan 12 volt, berarti ini V. Selanjutnya Arman mengunjungi toko elektronik untuk membeli komponen-komponen tersebut. Ternyata hambatan 30 ohm tidak dijual oleh toko tersebut. Toko itu hanya menjual 10 ohm, 20 dan 40 serta 80 ohm. Jika rangkaian yang diinginkan tetap sama ya,
maka Arman harus melakukan apa? Di sini yang ditanyakan adalah arus berarti ya. Jika rangkaian yang diinginkan tetap menghasilkan arus yang sama dengan rancangan semula, Arman harus seperti apa? Nah, untuk penyelesaian soal nomor 5 ini, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa arus mula-mula dari rangkaian ini. Nah, setelahnya kita baru menghitung atau menganalisa step apa yang harus dilakukan supaya arus yang dihasilkan pun tetap sama seperti arus yang awal, seperti itu, atau rangkaian pada arus yang awal. Oke, berarti kita langsung aja ya hitung arusnya. Nah, untuk hitung arus, balik lagi persamaannya selalu sama, yaitu V total atau V dari sumber tegangan dibagi dengan R total. Nah, saya akan jelasin dulu untuk menghitung R totalnya. Karena kan V sudah ada ya, yang ini 12 volt. Untuk menghitung R totalnya, kamu lihat nih, 10 dengan 30. Dia kan seri, berarti kita sepakati ini adalah RS1. Kemudian yang ini yang di bawah RS2. Nah, setelah kita menghitung RS1 dan RS2, sorry agak belibet ngomongnya, maka rangkaiannya dia akan berubah menjadi seperti ini nih. Ada R1 ya. Ini R1. Nah, kemudian ini ada yang ini RS1, yang ini RS2. Nah, setelah dia berubah menjadi seperti ini, maka step yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menghitung berapa rangkaian paralel yang ini nih, antara RS1 dengan RS2. Ini ntar jadinya dia RP. Nah, setelah kamu hitung RP, maka hambatannya akan berubah menjadi lebih sederhana. Nah, kayak gini dia gambarnya. Ini ada R1, ini ada RP. Nah, inilah yang disebut sebagai hambatan total, karena ini adalah rangkaian yang paling sederhana. Oke. Nah, kalau kita lihat yang final rangkaiannya adalah rangkaian seri kan, berarti nanti untuk R totalnya sama dengan R seri atau RS. Ntar tinggal dijumlahin aja antara R1 dengan RP-nya. Oke, adik-adik paham ya? Sekarang kita akan hitung nilai dari RS1-nya. RS1-nya berarti tinggal dijumlahin 10 tambah 30 dapatnya 40. Kemudian RS2-nya adalah 20 tambah 20 ya, dapatnya 40 ohm. Kemudian kita akan hitung berapa rangkaian paralelnya. Di sini menggunakan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Tinggal masukin aja, RS1-nya 40, RS2-nya juga 40, tinggal dijumlah ya, ini dapatnya adalah 2 per 40. Artinya RP-nya adalah 40 bagi 2, yaitu 20 ohm. Nah, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu tinggal mencarikan aja antara R1 dengan RP, yaitu 40 tambah 20, hasilnya adalah 60 ohm. Nah, tinggal masukin aja nih ke persamaan yang awal tadi, yaitu V total dibagi dengan R total. V totalnya adalah 12 volt dan R totalnya adalah 60 ohm. Dibagi 12 bagi 60 adalah 0,2 ampere. Artinya, arus yang dihasilkan ketika hambatannya diubah ya sesuai dengan statement A sampai E, itu berarti harus tetap menghasilkan arus sebesar 0,2 ampere. Nah, sekarang kita bakal ngecek satu-satu ya untuk masing-masing optionnya. Option yang A itu adalah melepas hambatan R3 dari rangkaian. Nah, untuk yang A ini salah. Kenapa? Karena kalau seandainya R3 dilepas, maka tidak akan ada arus yang mengalir di R2, kayak gitu. Sehingga yang A salah. Kemudian yang ketiga mengganti hambatan R3 dengan hambatan 20 ohm ya. R3 kan di sini nih. Nah, kalau kita lihat tadi antara R2 sama R3 maksudnya itu kan dia menjadi RS1. Nah, kalau menjadi RS1 hambatan totalnya adalah 40 ohm kan, 10 tambah 30. Nah, kita harus menghasilkan hambatan yang sama nih supaya tidak mengubah arus totalnya. Kita cek. Kalau seandainya yang ini diubah jadi 20, dia tetap menjadi 40 ohm enggak?
Kalau kita lihat di sini kan dia R3-nya diubah jadi 20 nih. Berarti 10 tambah 20 adalah 30 ohm. Artinya itu nggak sama dengan hambatan mula-mulanya yang sebesar 40 ohm. Kalau dia nggak sama, artinya nanti akan mempengaruhi arus total yang dihasilkan oleh rangkaian. Nah, sehingga untuk statement yang B itu juga salah. Kita lanjut yang C. Mengganti hambatan R3 dengan hambatan 40 ohm. Nah, ini konsepnya juga sama nih kayak yang B. Kalau ini diganti jadi 40, artinya totalnya menjadi 50. Kegedean dong. Artinya yang C juga salah. Ya, karena nggak sama dengan 40 ohm. Kalau yang D mengganti hambatan R3 dengan hambatan 40 ohm dan mencabut hambatan R2 dari rangkaian. Nah, ini kasusnya juga sama nih kayak yang option A, nggak bisa juga. Kalau semisalnya R2 dicabut, berarti tidak akan ada arus yang mengalir di R3, makanya yang D juga salah. Artinya jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, tapi saya akan jelasin ya, kenapa bisa jawaban yang E. Karena yang E itu adalah mengganti hambatan R2 dan R3 dengan 20 ohm. Nah, kalau ini 20 ohm, ini 20 ohm, maka ntar jumlahnya menjadi 40 ohm. Sama aja dengan 10 dan 30 yang sama-sama 40 ohm. Sehingga jawabannya tepat adalah yang E. Oke ya adik-adik, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.